Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fudla Ilmiah dengan NIM 214101080006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen pendidikan pesantren. Di dalam pesantren tentunya terdapat seorang kiai dan seorang santri. Nah, siapakah kiai itu? Atau siapakah santri itu? Mari kita bahas di dalam komponen kiai dan santri. Kiai adalah figur sentral yang berperan sangat penting dalam kemajuan pesantren. Bahkan kiai bukan hanya berperan sebagai pemimpin sentral pesantren saja, akan tetapi berperan sebagai penyeimbang sosial budaya antara dunia pesantren atau lingkungannya. Tentunya di dalam pesantren, di dalamnya itu terdapat banyak ribuan santri, bukan hanya seorang santri saja. Nah, siapakah santri itu? Santri adalah seseorang yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ulama, di mana seorang santri dididik menjadi pengikut dan pelanjut perjuangan ulama yang setia. Atau bisa disebut juga dengan seseorang yang sedang mendalami ilmu-ilmu agama di dalam pesantren, atau pulang setelah waktu belajar telah usai. Nah, menurut Zamakhsyari Dhofir, ada dua kelompok sesuai dengan tradisi pesantren yang telah diamati, yaitu santri mukim dan santri kalong. Apa sih yang dinamakan santri mukim dan santri kalong itu? Santri mukim yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam lingkungan asrama pesantren atau pondok. Sedangkan yang dimaksud dengan santri kalong adalah santri atau murid yang berasal dari desa-desa di sekitar pondok pesantren. Nah, santri kalong ini biasanya hanya belajar mengaji saja, tidak bermukim di dalam pondok pesantren. Kenapa kok disebut dengan santri kalong? Karena kalong merupakan bahasa Jawa dari kelelawar yang hidup di waktu malam dan tidur di waktu pagi hingga siang. Maka santri kalong bermakna orang yang hidup di malam hari untuk menuntut ilmu. Karena santri kalong biasanya berangkat dari rumah sore sampai malam untuk belajar diniyah atau agama dan tidak 24 jam berada di pesantren. Cukup sekian presentasi dari saya. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya, Saudari Mahmudah Rahmatul Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah Rahmatul Ilmi dengan NIM 214101080009 akan mempresentasikan tentang komponen kitab kuning atau materi pendidikan agama Islam. Secara umum, kitab kuning dapat dipahami sebagai kitab-kitab keagamaan yang berbahasa Arab, menggunakan aksara Arab yang dihasilkan oleh para ulama dan para pemikir muslim lainnya atau pengarang lainnya. Sementara dalam pengertiannya, kitab kuning diartikan sebagai buku-buku tentang keislaman yang dipelajari di pesantren, ditulis dalam tulisan Arab dan dalam bahasa Arab dengan sistematika kuno. Kitab kuning juga dapat diartikan dengan kitab yang berisi ilmu-ilmu keislaman, fikih khususnya, yang ditulis dan atau dicetak dalam bahasa Arab atau bahasa daerah lainnya, tanpa memakai harokat atau syakal. Bisa juga sering disebut dengan kitab gundul. Disebut kitab kuning karena pada umumnya kitab-kitab tersebut dicetak atas dengan kertas yang berwarna kuning, berkualitas rendah, dan kadang-kadang lembarannya pun lepas tidak terjilid. Karena bentuk tulisannya yang gundul, maka kitab kuning tidak mudah dibaca, apalagi dipahami oleh mereka yang tidak menguasai teori bahasa Arab atau yang bisa disebut dengan nahwu shorof. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Ulfatur Rahma dengan NIM 21410100816. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Komponen asrama atau pondok. Sebuah pondok pada dasarnya adalah sebuah tempat pendidikan Islam tradisional di mana siswanya tinggal dan belajar di bawah bimbingan seorang guru yang biasa disebut dengan kiai.
Ada 3 alasan mengapa pesantren harus menyediakan asrama kepada para santri. Yang pertama, kemasyhuran kiai dan kedalaman pengetahuan tentang Islam menarik santri-santri dari tempat jauh berdatangan. Yang kedua, hampir semua pesantren berada di desa. Yang ketiga, adanya timbal balik antara santri dan kiai, di mana santri menganggap kiai sebagai bapaknya sendiri, sedangkan kiai menganggap santri sebagai titipan Tuhan yang harus dijaga. Musola atau masjid memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pusat keagamaan dan tempat ibadah. Teolog dan filosof dari Pakistan yang bernama Kausar menyimpulkan peranan Moscow as a education center berkembang dari tradisi Islam tertua dan menganggap tugas pendidikan sebagai peranan yang sentral utama. Demikianlah musola atau masjid sejak mula sekali merupakan pusat pendidikan. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.